100 hari gebrakan Deddy Mulyadi, dari sungai bersih hingga barak militer untuk siswa bermasalah. Top trending, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi melalui akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel mengunggah kegiatan 100 hari kepemimpinan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Banyak program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Deddy mulai pembongkaran bangunan di daerah resapan air, normalisasi sungai, hingga yang paling menyita perhatian publik adalah memasukkan anak berperilaku khusus ke barak militer. Pasangan Deddy Erwan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Mereka dilantik serentak bersama kepala daerah lain di Indonesia. Tanpa menunggu lama, Deddy langsung membuat gebrakan dengan mengembalikan kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor dan Bandung Utara. Dia menindak tegas dan membongkar bangunan yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Deddy membuat kebijakan modifikasi cuaca yang mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya tanggap bencana. Selain itu, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana turut digulirkan. Tak sampai di situ, Deddy mengevaluasi izin tambang legal dan penutupan tambang ilegal. Kegiatan lain dalam menjaga kelestarian lingkungan yakni menyoroti pembakaran batu kapur di Kars Karawang yang menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitar. Normalisasi sungai dan bersihkan sampah. Deddy juga berupaya menormalisasi daerah aliran sungai. Dia turun langsung di kawasan Bekasi yang terkenal dengan bangunan liarnya dan sampah yang menyumbah sungai. Deddy juga turun langsung ke sungai penuh sampah di Sungai Cipalabuhan, Kabupaten Sukabumi. Aksi tersebut merupakan langkah nyata menjadikan air sebagai sumber kehidupan. Nanti ada petugas piket yang memungut sampah di sungai, ujar Deddy pada unggahan di akun tersebut. Kegiatan lainnya, Deddy menata sampah di Pasar Babelan Bekasi, Pasar Gedebage dan Caringin di Bandung. Penataan lainnya, dengan bekerja sama dengan Pemkot Bandung, dia menata kawasan Paster yang menjadi gerbang masuk ke kota Bandung. Pembersihan jalan dan bangunan liar di kawasan Subang dilakukan Deddy dan menjadi langkah awal dalam menjaga infrastruktur dan memberikan rasa nyaman bagi setiap warganya. Pemutihan tunggakan pajak kendaraan pada sisi pendapatan, Deddy menggagas program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini menjadi magnet bagi pemilik 1,7 juta kendaraan di Jabar dan mendapat apresiasi Kemendagri. Pada bulan April tahun 2025, Jawa Barat menjadi satu dari 3 provinsi di Indonesia dengan capaian pendapatan di atas 30%. Gebrakan lainnya, yakni program bantuan bagi sopir angkot, andong, dan becak selama arus mudik dan balik lebaran 2025. Mereka diminta berhenti beroperasi selama arus mudik dan balik. Upaya ini memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus mudik dan balik 2025. Deddy juga memberikan advokasi terhadap pemain sirkus Oriental Circus Indonesia, dan korban penggusuran di bantaran Sungai Cikarang, Bekasi. Selain itu, penyaluran bantuan bencana tanah longsor di Kabupaten Garut. Program Nyaah Kaindung dan rombak Komisaris BJB langkah besar lainnya, peluncuran program Jabar Nyaah Kaindung yang merupakan program dengan spirit yang luhur untuk memuliakan dan mendorong kepedulian terhadap para ibu lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum tersentuh bantuan sosial. Pada program tersebut, aparatur sipil negara ASN TNI, Polri, pengusaha, swasta dan masyarakat umum terlibat secara berkala menyantuni 50.000 lansia yang tersebar di Jabar. Pada aspek ekonomi, Deddy menunjuk Komisaris Bank Jabar Banten (BJB) dari kalangan profesional. Hal ini menjadi titik awal pembangunan perbankan yang sehat, transparan dan berdaya saing. Program lainnya, yakni peresmian pabrik sepatu di Kabupaten Garut yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja. Beroperasinya pabrik ini diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Jabar. Deddy juga membentuk Satgas Anti Premanisme yang mendukung kondusifnya iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya Satgas Anti Premanisme membuat roda perekonomian di Jabar terbebas dari pungli, hingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi warga Jabar. Untuk pelayanan publik, Deddy menggagas program Abdi Nagri Nganjang Kawarga. Program jemput bola ini telah berhasil dilaksanakan di 8 desa di Jabar. Program pemeriksaan kesehatan hingga pembayaran pajak berhasil melayani langsung 29.000 pengunjung sejak digulirkan di Gedung Pakuan Bandung. Deddy menyadari setiap pembangunan diperlukan sinergi pemerintah. Oleh karenanya, dilaksanakan operasi manunggal bersama TNI Polri dan sinergi penganggaran dan program bersama kepala daerah di Jawa Barat.
Program ini sebagai bentuk kolaborasi dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan yang sama. Di bidang regulasi, 100 hari kerja Dedi Erwan telah menerbitkan surat edaran terkait penertiban jalan umum dari pungutan masyarakat, surat edaran implementasi konsep pendidikan Pancawaluya, surat edaran pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan peringatan hari lainnya. Kemudian terbitnya Pergub terkait alih fungsi lahan dan Pergub penjabaran APBD 2025 yang mengatur secara rinci dan realokasi dan efisiensi anggaran yang telah memberikan pondasi dasar dalam implementasi pembangunan di Jabar. Efisiensi bukan memotong anggaran, tapi mengalihkan belanja tidak penting jadi belanja penting. Alihkan belanja hura-hura jadi belanja bermanfaat. Anggaran yang diefisiensi 5,5 triliun rupiah, ujar Dedi. Barak militer untuk siswa bermasalah program lainnya yakni program pembangunan utama yang menyentuh secara langsung warga Jabar. Program itu meliputi program pendidikan berkarakter, larangan study tour yang membebani orang tua dan menggantinya dengan kegiatan yang inovatif, larangan wisuda, larangan membawa sepeda motor bagi siswa di bawah umur dan pembinaan bagi siswa berperilaku khusus di barak militer. Sebanyak 273 siswa berhasil dididik, mengikuti program pendidikan karakter, disiplin dan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Mereka telah ditempa di Kawah Chandra di Muka dan terlahir kembali menjadi siswa yang disiplin dan punya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. 5 tahun ke depan, Dedi Erwan menyiapkan program prioritas dengan fokus pada 3 aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian percepatan pelayanan dasar yang meliputi pembangunan 3.333 ruang kelas baru, pendidikan vokasi, penerapan kurikulum sekolah kebangsaan. Program lainnya, peningkatan layanan rumah sakit dan puskesmas jadi rawat inap. Evaluasi tata ruang di Jawa Barat mulai dilakukan sebagai upaya memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Program lainnya, peningkatan pembangunan berbasis lingkungan sosial, budaya, meliputi pembangunan kampung adat di Jawa Barat. Pembangunan yang turut menjadi prioritas yakni, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan SPAM, sistem penyediaan air minum, perbaikan irigasi, normalisasi sungai dan sanitasi lingkungan. Dedi juga fokus membangun konektivitas wilayah berkelanjutan. Yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan, PJU hingga rambu lalu lintas, reaktivasi jalur kereta api, elektrifikasi, perbaikan rutilahu, pembangunan rumah vertikal dan rumah panggung hingga perbaikan jalan poros desa. Sektor ekonomi Jawa Barat akan bergerak menuju ekonomi berbasis inovasi dengan pengembangan industri, ekonomi kreatif dan UMKM. Sebagai salah satu lumbung padi nasional, Jawa Barat menjadi salah satu pusat kegiatan panen raya nasional dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka pada tanggal 7 April tahun 2025 lalu. Kegiatan itu merupakan panen raya serentak yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Kegiatan ini sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan searah dengan upaya swasembada pangan di Jabar. Lebih lanjut, pembangunan Jawa Barat 5 tahun ke depan sangat bergantung pada kepercayaan publik dan pemangku kepentingan sebagai modal utama menuju kamanunggalan. **Top Trending